Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, seperti biasa Radio Sudut Raya dan Rasa TV tiap Selasa menemani acara dialog pagi. Alhamdulillah kali ini luar biasa ya, kita kedatangan tamu istimewa. Ada Bapak Komarudin, beliau adalah dosen politik di Universitas Indonesia dan juga Direktur Institute of Leadership Development UI. Juga di sini ada yang istimewa juga, ada Ustaz Salman Al-Farisi, tentu saja Ustaz Husain Atas dan Ustaz Heri Nurdi. Kali ini kita mengambil tema menyuarakan kebenaran. Sebagai pengantar, barangkali Ustaz Heri Nurdi bisa memberikan pengantar. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Kisna. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Kisna, kita kedatangan tamu hari ini. Tapi sayangnya nggak disiapin sarapan. Sudah alhamdulillah. Dua sarapan sendiri Ustaz. Ustaz Husain, Ustaz Salman, Dr. Kamaludin. Kalau kita membincangkan tentang konstelasi politik nih misalnya sekarang, sebagai gambaran saja, kayaknya kalau sekarang nih Ustaz Husain, yang punya long term agenda yang sifatnya jangka panjang itu kalau dikerucutkan menjadi negara cuma dua negara Ustaz. Yang pertama Cina itu punya long term agenda mungkin sampai 300 tahun ke depan. Sekarang dia mensosialisasikan Laut Cina Selatan. Jadi udah dibatasi bahwa laut ini nih Laut Cina Selatan. Nanti lama-lama kita lupa bahwa ini Laut Indonesia, ini Laut Malaysia, ini laut negara-negara lain yang kita ingat ini adalah Laut Cina Selatan. Begitu juga yang lain-lainnya. Investasi, produksi, kemampuan ekspansi luar biasa. Negara kedua Rusia. Memang Uni Soviet sudah nggak ada, tapi agenda yang dimiliki Uni Soviet itu diterapkan kembali menjadi Rusia, dan mereka punya long term agenda, long term planning gitu, panjang sekali. Sementara negara-negara yang lain, bahkan Amerika sendiri sudah short term planning Ustaz. Dia nggak sampai 100 tahun kemudian, bahkan zaman Trump ini barangkali cuma 4 tahun ke depan, nggak sampai 5 tahun. Kalau kita pada sejarah Ustaz, Rasulullah kan sangat visioner, menyusun rencana Konstantinopel akan kita kuasai, Yaman akan kita kelola, Persia akan kita manage, seluruh dunia disebut. Sebetulnya secara ideal umat Islam ini kan dibimbing untuk long term planning gitu. Sekarang yang terjadi bagaimana menurut pengamatan Ustaz Husain? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan tamu kita, Bapak Komarudin, salah seorang dosen yang penuh kepedulian terhadap persoalan umat. Itu pula Ustaz Salman Al-Farisi mengingatkan kita kepada sahabat Salman Al-Farisi yang berjuang di sisi Nabi kita Muhammad SAW, Ustaz Heri Nurdi, Mas Krisna, Mas Iman, dan rekan-rekan lain di studio. Mudah-mudahan dialog semacam ini dapat menyentuh persoalan-persoalan umat dan memberikan solusi yang sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang tadi Ustaz Heri sampaikan mengenai agenda jangka panjang, kita melihat bagaimana anak didik Nabi kita Muhammad SAW ketika datang menghadap Kisra. Mereka orang yang sederhana, dengan penampilan dan pakaian yang amat sederhana, datang dari satu negeri
yang kalau kita perhatikan tujuan-tujuan masyarakatnya sebelum mereka mendapatkan pendidikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tujuan-tujuan yang amat sempit, sebatas kepentingan-kepentingan suku masing-masing. Tahu-tahu kedua orang ini ketika diutus menghadap ke hadapan Kisra oleh pemimpin kaum muslimin yang membawa bala tentara mereka di perbatasan, mereka memasuki istana yang begitu megah, indah, berhamparkan permadani yang begitu mewah. Sedikit pun mereka tidak menundukkan kepala mereka atau merasa minder dengan keadaan mereka yang begitu sederhana. Dengan tegap dua orang ini datang menghadap ke hadapan Kisra. Ini di zaman Rasulullah atau? Bukan, zaman sahabat Nabi kita ketika peperangan untuk menaklukkan Persia. Jadi panglima kaum muslimin pada saat itu, saya lupa apakah dia Sa'ad bin Abi Waqqas atau Khalid bin Walid, ya, mengirimkan dua orang ini untuk menghadap ke hadapan Kisra. Begitu tiba di hadapan Kisra pada masa jahiliyah, karena tujuan mereka yang begitu rendah, yang begitu kecil di hadapan seorang pembesar yang bisa menjanjikan mereka berbagai macam keuntungan dunia, dulunya mereka sujud di hadapan Kisra. Apalagi suasana kebesaran yang membuat mereka mau tidak mau terpesona dan takluk. Begitu mereka datang ke hadapan, mereka mengucapkan salam, ternyata tetap mereka berdiri dengan tegap. Kisra bertanya kepada penerjemahnya, kenapa mereka tidak sujud sebagaimana biasanya? Waktu mereka ditanya, mereka mengatakan, kami adalah kaum yang tidak sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami. Kemudian Kisra bertanya melalui penterjemahnya, apa yang membawa mereka datang ke Persia? Kalau mereka datang sebagaimana dulu untuk kebutuhan pangan mereka, sandang mereka, dan lain-lain, silahkan mereka kembali ke negeri mereka. Kisra akan memberikan bantuan untuk mereka. Dijawab oleh kedua orangnya dengan penuh kesederhanaan. Laisa lihada wala lidzaka ayyuhal malik. Bukan untuk ini atau itu yang kau sebutkan tadi tujuan kedatangan kami. Tapi kedatangan kami ke hadapan kamu ini justru untuk membawa kebaikan dan karunia. Innama ji'naka linukhrijaka wa nukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati khaliqil ibad. Kami datang kepada kamu dan bangsamu untuk mengeluarkan kamu dan mereka dari penyembahan terhadap makhluk untuk menyembah pencipta seluruh makhluk dan alam raya. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Dan ingin mengeluarkan kamu dari wawasan dunia yang begitu sempit menuju wawasan dunia dan akhirat. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dari kezaliman agama yang bermacam-macam yang memperbudak manusia menuju keadilan Islam yang mengajak manusia hidup dalam suasana rahmatan lil alamin. Jadi kita lihat bagaimana anak didik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan datang untuk mengemis, tapi mereka datang untuk membawa anugerah dan karunia, mengajarkan mereka kehidupan dan wawasan yang begitu indah, dan juga mengajak mereka untuk hidup dalam kemerdekaan, terbebas dari berbagai macam penindasan dan perbudakan. Begitu Kisra mendengarkan hal ini, langsung mencabik-cabik surat yang dikirimkan oleh panglima kaum muslimin. Kemudian dia perintahkan dua orang ini untuk memikul tanah pada kantong yang telah disiapkan. Mereka mengambil tanah tersebut, mereka letakkan di atas pundak mereka, berbalik berbicara pada temannya, Kisra telah menyerahkan negerinya dengan tangannya sendiri. Cerdas itu. Ya. Jadi antum lihat visi seseorang itu tergantung bagaimana pandangan hidupnya. Kalau pandangan hidupnya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta seluruh alam raya, dan alam raya dan seluruh isinya merupakan ladang bagi dia untuk beramal, berjuang, dan juga merenungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batasan-batasan ras, begitu pula bangsa, status sosial, kedudukan kelompok di mata mereka sama sekali tidak berarti. Mereka melihat bahwa seluruh alam raya dan isinya adalah ciptaan Allah, dan dia adalah salah satunya. Sedangkan
Allah adalah Tuhan mereka. Maka mereka bekerja untuk tujuan yang jauh lebih besar. Ini yang membuat Nabi kita dengan sahabat yang berasal dari lembah yang begitu kering, kerontang dan gersang berhasil mengeluarkan umat dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benerang. Tapi kalau tujuan kita hanya sebatas untuk kebutuhan dunia kita yang sempit, atau katakan terkotak oleh batasan fanatisme kita untuk kelompok kita, golongan kita, atau ras kita, maka amal perjuangan kita tidak akan lebih agendanya dari tujuan-tujuan tadi. Oleh karena itu, Nabi berhasil mengantarkan sahabat-sahabatnya dan anak didiknya untuk membawa misi Islam, misi kemerdekaan dan rahmat ini menuju seluruh umat manusia hingga tiba di negeri kita ini. Nah, kita berharap bangsa kita, umat Islam di negeri kita ini tidak lagi berpikiran picik, berpikiran sempit, hanya sekedar untuk batasan-batasan hidup yang begitu rendah, tapi seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengeluarkan umat dari wawasan dunia yang begitu sempit menuju wawasan dunia dan akhirat, hingga dia tidak sayang mempersembahkan dunianya untuk akhirat yang kekal dan abadi. Dan dia merasa hidupnya bukan hanya sekedar untuk melampiaskan kebutuhan hawa nafsunya, tapi lebih daripada itu, nafsunya bagaimana disesuaikan dengan agenda besar dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat seseorang tidak sayang-sayang untuk mempersembahkan seluruh hidupnya. Ini yang kita harapkan, insya Allah. Rencana seseorang pemimpin atau sebuah institusi lembaga kenegaraan itu sebetulnya sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh visi. Kalau visinya akhirat, rencananya pasti jangka panjang. Pasti jangka panjang. Betul. Dr. Kamarudin, izin tanya, sebetulnya yang punya kapasitas menyusun perencanaan dalam ilmu politik nih, baik sebagai bangsa, negara, masyarakat, atau individual itu, siapa? Apakah penyelenggara negara? Misalnya kayak Indonesia ini, Indonesia mau jadi negara apa? Siapa yang nyusun rencana itu? Negara, masyarakat madani, atau pemimpin-pemimpin ini yang informal? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Husein, Ustadz Salman, Ustadz Heri Nuri, dan Mas Krisna. Ini mohon maaf pendengar, suaranya halus banget. Apa namanya ini, perdana. Hadir kemari, banyak terima kasih atas amanah atau kepercayaan ini begitu. Menjawab pertanyaan Ustadz Hedi tadi bahwa siapa yang menyusun ya, kalau kita bicara dalam konteks politik tentunya kita semua, Mas. Kita semua itu siapa? Kita semua itu ada negara. Negara itu ada presiden di sana, pemerintah, ada parlemen di sana, termasuk tadi yang disebut sebagai masyarakat madani atau civil society. Juga tentunya partai politik, kampus juga punya peran penting di sana. Nah, tinggal dalam proses perjalanan ke depan, desain itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Ini kita bikin negara, buat republik ini dalam rangka apa? Pembukaan UUD 45 kan sudah jelas dicantumkan itu kan. Kesejahteraan, perdamaian abadi, perdamaian dunia dan lain sebagainya begitu. Nah, disitulah letak pentingnya peran ulama begitu, kalangan akademisi, kampus untuk mengawal, untuk mengontrol. Karena kalau kita serahkan sepenuhnya kepada misalkan parlemen atau partai politik, proses politik di sana begitu, dalam situasi kehidupan politik kita yang seperti ini, yang kita sudah sama-sama paham, politik transaksional itu begitu kuat. Kita sama-sama paham itu maksudnya jelek atau baik? Sama-sama paham cenderung negatif gitu ya. Negatif. Ya, walaupun memang kita tidak harus pesimis ya. Yeah. Saya ingat ini kami seringkali mengajarkan kepada para mahasiswa kami, kepada adik-adik yang mengikuti program tadi disebut Institute of Leadership Development, bahwa daripada kita mencaci maki kegelapan, maka mari mulai menyalakan lilin, sekecil apapun lilin itu. Jadi kita masing-masing punya kontribusi, punya moral obligation, Ustadz Heri, kewajiban moral untuk melakukan apa yang sanggup bisa kita lakukan.
Demikian. Kalau kayaknya jangan lilin Ustadz Kamarudin, harusnya mobil bak terbuka bawa jerigen isi bensin terus dilempar ke pengajian, itu yang terjadi kemarin. Iya, kemarin Itu bukan lilin aja yang bawa. Nah, itu intermezzo, mohon maaf Ustadz Zain. Nyindir yang bawa bensin kemarin Ustadz. Pada proses politik itu Ustadz Kamarudin, kita tadi Dr. Kamarudin bilang jangan pesimis meskipun keadaannya kita sama-sama tahu. Yang membuat kita nggak pesimis dalam keadaan sama-sama tahu itu harusnya apa? Harapan. Kita punya harapan bahwa ke depan itu mesti lebih baik dari sekarang. Bahwa di akhirat kehidupan hakiki kita itu mesti lebih baik dari sekarang. Kalau kita tidak punya harapan, maka silalah kita, Ustadz Heri. Jadi kita akan, kalau kita bikin kalkulasi ya, SWOT analysis begitu ya, begitu luar biasa sekarang tekanan kepada, sebutlah umat Islam yang dihadapi oleh umat sekarang ini, sangat luar biasa keras tekanan kepada kita. Dalam bentuk politik, sosial, ekonomi? Campur aduk itu Ustaz. Ya, media massa juga berperan di situ, kapital modal juga berperan, politik, militer, budaya, penetrasi budaya, hukum yang tidak tegak, kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan begitu. Itu membuat potensial kita untuk pesimistik. Tapi karena kita punya harapan, maka kita balikkan pesimistik itu menjadi sikap-sikap yang optimis. Bagaimana caranya, kembali kepada masing-masing. Ada yang menjadi dosen, monggo. Ada yang menjadi wartawan, silakan. Ada yang menjadi pengusaha, silakan berkiprah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ustaz Zain, mohon maaf tadi melanjutkan pertanyaannya dari Dr. Kamarudin. Kalau pemimpin kita yang sekarang misalnya kita bela banget, kita tumpahkan semua potensi dan kapasitas dengan harapan, lalu kemudian dia melukai atau mengkhianati harapan, bisa sembuh nggak harapan Ustaz, umat ini Ustaz? Tadi sebagaimana yang disampaikan Ustaz Kamarudin ya, bahwa yang antum juga sampaikan tadi, satu perjuangan itu harus ada agenda, ada strategi, ada senario. Ini kan saling berkaitan, kemudian didukung oleh modal. Kita umat Islam bukan yang mempersiapkan agenda, strategi, senario, demikian pula kekuatan finansial, tapi justru kita yang masuk dalam apa? Dalam agenda orang lain, demikian pula strategi yang mereka buat. Nampaknya kita berjuang, tapi akhir dan hasil perjuangan kita pada akhirnya masuk dalam agenda mereka dan senario mereka. Nah, kalau kita bertanya, apa sebabnya semua ini terjadi? Sebetulnya ini kembali kepada pemahaman dan wawasan umat itu sendiri terhadap pemahaman mereka terhadap agama itu sendiri. Kita dari mulai kanak-kanak, bahkan di tengah-tengah masyarakat, agama yang difahami oleh umat saat ini hanya sekedar hal-hal yang bersifat ritual. Tidak lagi memahami agama sebagai pedoman hidup. Kita umat Islam telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kakek dan nenek kita turun ke bumi ini, pedoman hidup yang begitu jelas yang akan menjamin betul-betul keselamatan dan kesuksesan kita. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai sekalian anak-anak Adam, ini bukan berbicara mengenai hari ini saja, tapi masa yang lampau, demikian pula masa-masa yang akan datang. Allah terangkan bagaimana jatuh bangunnya satu umat, hukum sejarah. Ini semua menjelaskan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku. Yang mengikuti petunjuk Allah, bimbingannya, mereka mampu untuk hidup mulia dan mengambil manfaat dari berbagai macam sarana yang Allah sediakan untuk bekal kehidupan dunia mereka dan bekal jangka panjang mereka di akhirat. Tapi yang mengabaikan bimbingan dan petunjuk Allah, mendustakan ayat-ayatnya, mereka tergilas. Hanya sesaat mereka muncul di permukaan, setelah itu mereka tenggelam, hanya tinggal cerita-cerita mengenai sejarah kehancuran mereka. Maka Allah katakan, wahai anak-anak Adam, apabila sampai kepada kalian Rasul-Rasul kami yang memaparkan bagi kalian ayat-ayat kami yang membawa petunjuk bagi kalian,
famanittaqa wa aslaha. Allah terangkan siapa yang bertakwa, siapa yang hormat, tunduk terhadap bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ayat-ayatnya. Kemudian wa aslaha. Allah tidak mengatakan wa salaha, tapi wa aslaha. Dia bertakwa, kemudian dia betul-betul berjuang untuk melakukan perbaikan. Bukan hanya baik, tapi dia berjuang untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perannya di tengah-tengah masyarakat. Allah tidak berikan dia beban di luar kemampuannya. Seperti yang Ustaz kemarin tadi katakan, bahwa setiap orang bekerja berjuang, tapi dengan agenda dan strategi yang sama sebagaimana yang Allah tuangkan dalam kitab sucinya. Jadi tidak perlu lagi kita mempersiapkan rencana jangka panjang, jangka pendek untuk bangsa dan negara kita, karena Allah telah tuangkan dalam ayat-ayat dan petunjuknya yang merincikan dan menjelaskan secara terperinci dari mulai agenda hingga strategi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita sebagai contoh kebangkitan, keberhasilan dari kondisi keadaan yang benar-benar amat lemah, bahkan dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, kondisi kita lebih baik. Betul waktu itu nggak punya modal apapun ya? Tidak ada modal apapun juga. Tapi datang Quran membacakan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah di tengah-tengah mereka, mensucikan kehidupan mereka dari umat yang tenggelam dalam kegelapan kejahiliahan, dijadikan sebagai umat yang beriman, bertakwa, memiliki visi ke depan yang jauh. Dan ini diterangkan dalam surah Al-Qasas, mengisahkan bagaimana nasihat bimbingan yang Allah berikan melalui lisan Musa kepada kaumnya, yang disampaikan kepada Qarun, orang yang hanya berpikir bekerja untuk tujuan duniawinya semata-mata. Datang Musa di hadapan mereka berkata, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Qarun yang kaya raya, yang berkuasa dengan kekayaannya, yang membangun opini sesuai dengan kehendaknya, membuat orang tunduk di hadapan kebesarannya karena kekayaan yang dimiliki. Jadi contoh Qarun itu memang sekarang muncul lagi. Sekarang muncul kembali kan. Sebetulnya pada saat ini kalau kita lihat yang berjalan agenda para taipan, para pengusaha-pengusaha, mafia-mafia yang menjadikan kita sebagai pion-pion mereka. Tidak lebih. Jadi jangan kita melihat raja, ya. Jangan kita melihat raja, jangan kita melihat juga wakilnya, jangan melihat juga ratunya, jangan juga melihat benteng-benteng dan kuncung-kuncung, tapi lihat siapa tangan yang bermain di belakang. Orang begitu apa? Begitu tertarik menyaksikan bagaimana permainan catur, dia lupa sebetulnya siapa yang menggerakkan di belakang. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, kita hanya melihat sesuatu secara parsial, sebatas permukaan, tanpa melihat sesuatu lebih mendalam lagi dan mengenali tujuan kita secara jelas. Maka Allah katakan melalui lisan Musa, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hendaklah kamu pergunakan segala apa yang Allah berikan kepada kamu untuk membangun akhiratmu. Itu tujuan hidup yang utama. Oleh karena itu seseorang di saat membangun akhiratnya, seandainya mengalami luka-luka, bahkan tubuhnya tercabik-cabik, dia tidak berduka. Karena apa? Karena dunia bukan tujuannya, dan dia tidak meyakini bahwa dunia merupakan kehidupan yang kekal. Apa-apa yang dialami dalam perjuangan ini itu merupakan saham yang akan didapatkan di hari kemudian nanti. Masya Allah, saham. Betul tidak? Betul. Oleh karena itu ketika beberapa orang diutus oleh Rasul untuk menjadi guru, di tengah jalan mereka dibinasakan oleh orang-orang yang berkhianat ini, salah seorang dari mereka mengatakan, izinkan saya untuk sholat. Setelah sholat dia mengatakan apa? Ketika dia diancam, dia mengatakan, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa dhaka fi dhatil ilahi wa in yishasha yubarik ala awsarin shilwin mumazzai. Aku tidak peduli sedikit pun juga selagi aku diwafatkan Allah, dibunuh dalam keadaan muslim, bagaimanapun bentuk kematian. Walastu ubali hina uqtalu muslim ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Bagiku semua cara kematian, bagaimanapun, ya, bahkan bagaimanapun dahsyatnya, mengerikannya, bukan merupakan sesuatu yang membuat aku gentar dan mundur. Wa dzaka fi dzatil ilah wa in yasha yubarik ala awsalin shilwin mumazzai. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, bila Allah kehendaki, mudah sekali untuk melimpahkan rahmat berkahnya pada tubuh yang tercabik-cabik. Jadi bagaimana mereka merasakan betul-betul apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dalam kehidupan dunia ini untuk perjuangan mereka,
tidak membuat mereka jera, tidak membuat mereka berkeluh kesah, tidak membuat mereka pesimis, karena Allah telah menerangkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanya merupakan kehidupan yang singkat pendek, sesaat kesenangannya, tapi kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sejati. Jadi semua berlomba-lomba untuk mempersiapkan kehidupan di sana. Tapi begitu kita berjuang hanya berpikir soal kemenangan, setelah kemenangan apa yang kita akan dapatkan dari hasil kemenangan tersebut, kemudian kita berkelahi lagi untuk apa? Untuk memperebutkan yang recehan, Ustaz. Yang recehan. Akhirnya kita kembalikan lagi umat seperti kondisi sebelumnya. Kita berjuang dengan nama umat, dengan nama keadilan, dengan nama demokrasi. Begitu kita menang ke atas, kita dilupakan lagi oleh apa? Dilupakan dari tujuan kita oleh tujuan-tujuan duniawi yang sempit. Jadi wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Pergunakan seluruh potensi yang Allah berikan pada kamu untuk membangun akhirat. Tapi karena kamu hidup dalam kehidupan dunia ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan kebutuhanmu, bahagiamu, demikian pula untuk keluargamu dari dunia ini. Kemudian ingat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, hendaknya kamu juga berbuat baik terhadap sesamamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kau pergunakan apa yang Allah berikan pada kamu untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Kita lihat bagaimana jawaban Qarun. Mirip dengan orang-orang sekarang. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ada hak apa kamu intervensi, ikut campur? Saya dapatkan semuanya dengan pengetahuan dan usaha saya. Saya bebas melakukan apa yang saya inginkan. Dia lupa perannya sebagai seorang hamba yang sedang memegang amanat dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan di atas pundaknya. Oleh karena itu dengan tegas pada ayat tadi, apabila petunjukku sampai kepada kalian yang dibawa oleh para rasul yang aku utus, siapa di antara kalian bertakwa dan berjuang melakukan perbaikan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mencaci maki kegelapan, karena justru mereka merasakan kegelapan merupakan tantangan. Kemudian mereka di tengah-tengah kegelapan ini membawa obor, membawa cahaya untuk menerangi kehidupan manusia, hingga mereka dapat membedakan mana yang membahayakan mereka, mana yang merugikan mereka. Nah, saat ini yang menyedihkan, justru kita para tokoh yang seharusnya tampil memberikan penerangan bagi umat, terlibat justru dalam permainan yang membodoh-bodohi bangsa. Jadi kalau seandainya kita sering kali mengalami kekecewaan, disebabkan karena para pemimpin yang kita berikan harapan, kita ternyata tidak memenuhi harapan kita, semua juga kembali kepada kesalahan dari pertama. Oleh karena itu pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang betul-betul sadar akan perannya sebagai khalifah, Tuhan yang mengawasi dirinya. Kemudian masyarakat harus terus mengontrol. Hingga Imam Ali mengatakan, bila kalian lepaskan kontrol pada orang-orang yang kalian pilih, yang kalian angkat, orang yang baik akan terjerumus ke dalam kerusakan. Jadi kontrol harus terus dilakukan. Umat jangan hanya sekedar memilih, tapi mereka juga terlibat dalam melakukan kontrol terhadap pemimpin mereka. Di saat mereka temukan kesalahan, mereka harus segera melakukan perbaikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Antum bayangkan Ustaz Heri, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau memang orang yang patut dikagumi bersama sahabat-sahabat yang lain. Ketika beliau sedang menyampaikan motivasi di hadapan sahabat-sahabat yang lain, termasuk di antara mereka terdapat Salman Al-Farisi. Beliau lebih tahu, mesti menceritakan masalahnya secara langsung. Sebentar lagi, Ustaz. Jadi Salman Al-Farisi ketika Umar menyampaikan orasinya dan motivasinya, dia bangun. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, di hati saya ini ada unek-unek, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Agar hati saya ini apa? Tidak berada dalam kondisi bimbang, yang tidak nyaman. Langsung Sayyidina Umar mengatakan, silahkan kau sampaikan apa yang di hatimu, wahai Salman. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita setiap orang ini mendapatkan bahan yang panjangnya sama dan ukurannya. Kain. Dan engkau orang yang lebih tinggi di antara kami. Ternyata baju yang kau pakai lebih panjang dibandingkan kami.
Padahal bahagian yang kamu terima sama dengan kami. Harusnya lebih pendek karena badannya lebih tinggi. Dari mana kau dapatkan kelebihan ini? Ini mengganjal kami. Wah, itu kontrol sosialnya lekat Luar banget. biasa. Sayyidina Umar langsung mengatakan kepada Abdullah bin Umar putranya, silahkan kau jelaskan untuk Salman, wahai Abdullah. Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Salman, karena ayah saya lebih tinggi, bahan yang diberikan pada tidak mencukupi untuk menutup auratnya. Maka bahagian saya persembahkan untuk ini. Salman tidak meminta maaf. Dia mengatakan, al-an itma'anna qalbi, sekarang hati saya tenang. Sayyidina Umar juga tersinggung. Dia tidak, kamu nggak percaya sama saya? Kamu curiga sama saya? Itu bahasa seperti ini, bahasa yang dilontarkan oleh orang-orang yang memang ada luka. Kemudian terkena apa? Terkena garam. Atau terkena jeruk nipis. Perih. Perih kan? Begitu juga Hasan al-Banna radhiyallahu anhu. Hasan al-Banna seorang guru, dari mulai masa-masa muda mencintai profesi tersebut, mendidik, membangun di tengah masyarakat, dan dia termasuk tokoh yang bisa masuk ke semua kalangan kaum muslimin. Dari kalangan rasionalisnya, sampai kepada kalangan sufiahnya, sampai pedagang-pedagang kecilnya, dan dia mengajak umat untuk bangkit bersatu dalam Islam. Ikhwan muslimin bukanlah merupakan apa? Bukan merupakan sebuah organisasi, bukan. Bukan merupakan wadah yang membatasi orang yang terdapat di dalamnya, kemudian mengeluarkan yang lain. Tapi ikhwan muslimin mengajak semua pengikutnya, setiap berjumpa dengan muslim manapun, dia mengatakan, akhuk fillah. Saudara kamu di jalan Allah, fulan bin fulan. Siapa kamu? Jadi bukan langsung bertanya kamu dari golongan mana, tapi langsung membuka diri untuk umat. Kemudian bersama-sama melakukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi tidak mendahulukan kecurigaan, tapi mendahulukan rasa baik sangka, kemudian bersama-sama melakukan apa? Melakukan perubahan dan perbaikan. Hasan al-Banna ditanya oleh para pengikutnya, dahulu kamu seorang guru bekerja, ya. Kamu memiliki pendapatan. Sekarang kamu menjadi pemimpin di tengah kami, kamu meninggalkan pekerjaan kamu. Sedangkan kamu tidak lagi menerima pendapatan, tidak menerima pendapatan dan penghasilan sebagaimana keadaan kamu dulu. Di hati kami muncul rasa syak wa sangka. Dari mana sumber keuangan kamu? Hasan al-Banna tertawa. Dia mengatakan, dulu Rasulullah SAW ditopang dan didukung oleh Sayyidah Khadijah, istrinya yang mempersembahkan seluruh hartanya. Sedangkan saya ditopang didukung oleh saudaranya Khadijah. Maksudnya siapa? Iparnya. Jadi iparnya pengusaha besar, berjanji sama dia, saya mendukung kamu dalam bidang dana, kamu berjuang, pahala sama-sama. Sharing. Ya. Jadi Hasan al-Banna saham. Seluruh biaya hidupnya dalam semenjak saat itu, saudaranya yang berjuang dalam bidang ekonomi ini yang mendukung dia. Dengan harapan mereka mendapatkan apa? Walaupun dia bukan orang yang berilmu, tapi dia mendapatkan perjuangan yang sama. Hasan al-Banna bersepakat dalam hal itu. Nah, pada saat beliau keluar satu hari untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, kita lihat bagaimana kepedulian tujuan seseorang yang menentukan sikapnya. Istrinya mengatakan, Hasan al-Banna, anaknya siapa namanya? Yang laki-laki, anak kamu sedang sakit keras. Masa kamu akan tinggalkan? Dia mengatakan apa? Saya punya kewajiban untuk berjuang menyampaikan amanat Allah. Kalau dia sakit dan Allah panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan dia. Dan untuk berhubungan dengan pengobatan, kamu tidak perlu gelisah. Artinya Allah sediakan bekal buat dirinya untuk berobat. Kalau seandainya Allah panggil dia, kamu sekalian tahu jalan menuju kuburan. Dan kehidupan, jangan sekali-kali kewajiban kita terhenti karena persoalan-persoalan semacam ini. Dia lembut bersama keluarganya, tapi punya ketegasan, kepribadian yang jelas. Dan dia melakukan semua ini karena panggilan yang maha kuasa. Karena kerinduan kepada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat perjuangan berhasil. Oleh karena itu Inggris ketika menyaksikan al-Banna dari mulai tahun 28 berjuang hingga 48. Perkembangan begitu pesat. Bahkan yang bertahan berjuang untuk mempertahankan wilayah Mesir dari ancaman Israel pada saat itu, mereka bukan tentara Mesir. Ikhwanul Muslimin.
Ikhwan muslimin dengan kekuatan dan semangat juang mereka, akhirnya Inggris melihat bahwa ini merupakan ancaman serius, mereka tembak dan mereka binasakan. Tapi bukan berarti kebinasaan dia akhir dari perjuangan. Akan ada generasi berikutnya yang melanjutkan perjuangan. Maka Sayyid Qutb rahimahullah, begitu Al-Banna meninggal dunia, dia kembali dari Amerika, saya akan melanjutkan kembali perjuangan Al-Banna. Selama bertahun-tahun dalam penjara, disiksa, dianiaya, hanya karena mengatakan Allah satu-satunya yang berhak untuk mengatur memerintah di alam raya ini. Dan ajaran Allah adalah ajaran yang penuh keadilan dan tidak diskriminatif, memandang manusia semua sama, sederajat. Ini yang menyebabkan dirinya dijerumuskan dalam penganiayaan dan penyiksaan. Tapi beliau tidak bersedih. Ketika datang, saat dirinya akan digantung, datang seorang ulama mengatakan padanya, Ishhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tertawa mengatakan, saya hidup dan mati untuk kalimat ini. Seharusnya ucapan ini kamu peruntukkan untuk diri kamu. Saya hidup dan mati untuk ini. Jadi Sayyid Qutb mengatakan, aku nih digantung nih karena kalimat ini. Karena kalimat tadi. Seperti ketika seorang sahabat Rasul menyaksikan Rasul ditekan, ya, bahkan dicekik setelah wafatnya Abu Thalib. Lalu Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apa kalian binasakan seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku Allah? Apakah orang yang beriman kaum muslimin salah di negeri ini kalau mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan kami ingin aturan, bimbingan, petunjuk dan hukum-hukum yang berasal daripadanya yang mengatur kehidupan kita? Apakah ini merupakan dosa? Oleh karena itu, kita kaum muslimin wajib memberikan contoh bagi para pemimpin yang belum mengenal Islam, bagaimana Islam yang sejati, aturan dan keindahannya. Ikhwan dan akhwat, tadi ada satu kisah yang disampaikan oleh Ustaz Husain tentang guru-guru yang dikirim oleh Rasulullah. Kalau tidak salah ini peristiwanya Birmauna, Ustaz ya? Betul. Ada beberapa puluh sahabat yang dikirim untuk mengajarkan Al-Quran, lalu kemudian di tengah perjalanan proses perjuangan menyampaikan Al-Quran ini, beliau-beliau ini dibantai, dibunuh. Dan inilah peristiwa yang kemudian Rasulullah membacakan kunut nazilah kepada para sahabat yang mengalami musibah dalam perjuangan ini. Saya sekarang ingin tanya Ustaz Salman, Ustaz. Ikhwan dan akhwat, abang kita ini paling banyak bersentuhan dengan nadi, denyut nadi masyarakat dan kaum muda di bawah, Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz Salman. Sebetulnya Ustaz, yang antum tangkap dari masyarakat dan terutama para pemuda lah. Karena memang obor yang harus bawa obor yang dinyalakan para ulama ini harusnya para pemuda. Betul. Kondisi pemuda sekarang kita ini bagaimana Ustaz menurut perspektif dan tangkapan Ustaz Salman? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf tapi Ustaz Husain, mohon maaf Bapak Dr. Kamarudin, Ustaz Heri, bukan menyampaikan ilmu pengetahuan ini tapi ya, menyerahkan hasil pembelajaran ke gurunya saya ini. Ini sama Faris. Kalau sudah menjadi desain Allah SWT menurut saya, sejak sampai di Jakarta Ustaz Zain, pertama kali pengajian yang kita buat untuk anak muda. Di musola kecil di Pondok Ranji ada 4 pemuda yang ingin belajar agama. Yang mereka ini adalah rata-rata mantan pemakai narkoba waktu itu. Bahkan salah satu di antaranya itu sudah beberapa kali OD lah begitu ya. Nyaris lah. Nyaris. Apa OD itu? OD itu overdosis. Tapi karena mereka serius ngaji, awalnya mereka malu-malu, tapi kami cuma 4 orang, Ustaz. Nggak apa-apa, aku bilang. Akhirnya kita mulai ngaji. Di situ saya membuat sebuah kesimpulan, oh, anak muda Indonesia, anak muda Jakarta gitu ya. Ternyata anak muda Jakarta ini, anak muda kita di Indonesia ini, ada rasa di hati mereka ingin berubah menjadi orang baik. Ada sebenarnya, dan itu tinggi sekali. Cuman memang saya lihat, seperti yang pernah kita usulkan di depan para asatiz-asatiz ini, touching anak muda yang kadang-kadang kurang dirasa di kalangan para asatiz membuat mereka jauh. Belum lagi asatiz-asatiz kita muncul mengharamkan musik, mengharamkan sinematografi, mengharamkan banyak karya-karya mereka. Akhirnya anak-anak muda ini
Oh, udahlah ntar aja tua baru ngaji. Ya kan? Karena rata-rata orang tua ngaji kan, kalau kita hadir di pengajian kan berarti 40. Yang istilahnya orang-orang yang sudah tanbak lah, udah putar balik dalam hidupnya. Anak-anak muda masih pengen main gitar, Ustaz, masih pengen berambut panjang, masih pengen mereka merokok, masih pengen mereka bercerita tentang anak gadis, masih pengen mereka melirik wanita cantik. Ketika mereka mendengarkan haram, langsung dia apa? Tanpa solusi. Ilfil sudah dia, nggak usah. Nah, Ustadz Heri, uniknya itu ya ketika saya mengetahui ini, justru mohon maaf ini Ustadz Husain, tapi jangan dicontoh ini. Maksudnya Ustadz Husain jangan contoh. Jangan, kita semua ini. Yang saya lakukan ini jangan dicontoh. Iya. Kadang-kadang kita ada grup pengajian, kadang-kadang yang komentar justru lebih nakal itu saya, Ustadz Heri. Misalnya kita share foto gadis cantik, ayo nih siapa yang mau menikah. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya, Salman bukan guru kami tapi sahabat kami sudah. Dan saya lihat ini dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya, bahkan ketika Arabi datang, ente ini benar ente utusan Allah? Kan gitu Arabi datang. Benar ente utusan Allah? Benar? Rasulullah santai jawabnya. Betul, kata Rasulullah SAW. Dan intonasi yang sangat santai. Saya dengar ente bilang ente ini menjanjikan surga. Betul itu? Betul, kata Rasulullah SAW. Dan saya dengar ente bilang cukup hanya sholat, puasa, zakat, terus saya berangkat haji. Saya bisa masuk surga. Betul, kata Rasulullah SAW. Baik, saya pulang, saya akan lakukan yang 4 perkara ini. Maka jika engkau benar-benar lakukan, kau akan masuk surga. Saya kira ini touching dakwah yang dahsyat buat saya. Tidak ada di situ. Tapi ente jangan dengar musik ya. Tapi ente jangan maulid Nabi. Celana ente harus begini, jenggot ente harus begini. Ini nggak ada itu, Ustaz Heri. Justru Nabi membuat agama ini di kalangan anak-anak muda, apa di kalangan orang-orang bandel, simple. Approachable. Approachable namanya. Pokoknya mudah didekati. Ya, silakan. Aku lagi melihat ya Pak Ustaz Heri, kita ini perlu seperti yang sudah kita sampaikan. Rasil harus menggait program-program anak muda. Sesekali kita konser yang itu benar-benar band gitu loh. Jangan nasyid. Kita minta sebelumnya. Uncle Firman tolong digarap. Ustadz Husain ada ceramah tapi di situ kita berikan di tengah-tengah musik atau itu. nyanyi. Wah kalau boleh itu yang paten. Kenapa Pak? 50 tahun yang akan datang yang model Ustadz Husain, model Ustadz Kamarudin kan mereka berangkat kan. Yang akan menyambung estafetnya anak-anak muda ini loh. Kalau anak muda jauh dari kita. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, makanya dia membuka pengajian di Mekah, mohon maaf. Di Mekah itu yang hadir semuanya apa? Anak muda. Tapi kemarin ada yang mengkritik Sayyid Maliki luar biasa. Disebutnya sebagai togut Mekah, Masya Allah. Oh, karena dia tidak kenal Sayyid Muhammad. Iya. Kita jawab gitu aja. Itu siapa itu Ustaz? Saya juga dikasih tahu orang. Nggak apa-apa. Guguk menggonggong kafilah berlalu kan? Oke. Gitu. Dan mereka juga bilang togut Rasul Ustaz Husain itu. Togut Rasul Husain. Tapi Ustaz Heri, kalau kita tadi di Indonesia dan melakukan pendekatan bahwa aktivitas anak muda ini jangan diharamkan, tapi diluruskan. Aktivitas anak muda ini dibimbing. Mereka suka seni, mereka suka film, mereka suka ini kita bimbing. Bahkan ada keluarga filmmaker Muslim, Pak Heri. Mereka sekarang membuat produk-produk film-film pendek, bahkan sekarang ada film yang agak panjang. Mereka sering menanyakan ke saya, bagaimana hukumnya bikin film? Bagaimana kalau di sana ada acting antara laki-laki dan perempuan? Mohon maaf, aku bilang, kalau saya kalian tanya, halal, aku bilang. Tapi Ustadz, kami disangga ini akan diminta pertanggungjawaban, kami akan diminta niup ruhnya, apa macam. Gini aku bilang, masuk surga itu tidak mesti 100% kau baik. 50,01 baik timbanganmu nanti masuk surga. Aku bilang. Nggak usah terlalu ribet. Akhirnya kita susah semangat banget kita ini jadi. Makanya aku bilang, saya juga bilang sama teman-teman ya, kita anak muda, selera kita pasti berbeda dengan yang sudah tidak muda lagi. Akhirnya teman-teman filmmaker ini sering undang saya untuk diskusi pengajian bersama mereka. Ustadz, kita mau bikin cerita tentang Muhammad SAW. Paten kali. Tapi kami sedang berpikir bahwa kami ingin memunculkan sosok tentang Muhammad SAW. Untungnya kau bertanya ke aku bilang,
Kalau kau tanya ke ustadz yang beneran, gue bilang, maka haram jawabannya. Karena saya ini bukan ustadz beneran. Alhamdulillah. Ayo kita coba diskusikan bagaimana caranya. Ada syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin membangkitkan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tertantang. Nah, jadi saya kira kalau anak muda kita di Indonesia ini, apalagi menghadapi kayak gini Pak Kamarudin. Kondisinya kan model-model Luhut bin Sarpanjaitan, model-model jenderal-jenderal kerja kita ini, model Pak Jokowi ini kan hasil-hasil pendidikan Bapak Soeharto dulu kan, yang melihat bagaimana cara kezaliman didesain dengan baik dan dengan rapi sekali tentunya kan. Nggak bisa kita berharap ke mereka Pak Heri. Asatis-asatis kita yang senior ini kan asatis-asatis yang berjuang akibat dari letupan masa lalu yang luar biasa perihnya, inilah yang mereka ekspresikan sekarang. Nah, bila ini yang terus kita turutkan, maka dendamnya akan muncul. Dendam dibalas dengan dendam. Maka kita harus bentuk generasi muda, anak-anak muda ini, yang jauh dari dendam-dendam ini semua, kita isi dengan yang baik. Kita isi dengan pendidikan, dengan akhlak, apa macam, seperti yang kita UI melaksanakan ada kajian agama di Masjid UI sehingga yang akan menjadi intelektual nanti di 20 tahun yang akan datang pernah merasakan pendidikan agama, atau anak-anak muda yang ada bertebaran di Republik Indonesia ini kita berikan pemahaman agama dengan baik, tapi harus sesuai dengan selera anak muda. Sehingga mereka nanti muncul. Kalau jadi pengacara dia ingat bahwa kalau jadi pengacara itu harus memperjuangkan kebenaran. Kalau dia jadi polisi dia ingat jangan nangkapin ustadz misalnya kan. Kalau dia jadi tentara dia harus menjaga negara ini dengan baik. Kalau dia jadi presiden tidak korup, sederhana. Nah itu saya kira anak-anak muda kita lah yang kita harapkan. Kalau berharap sama orang-orang yang sudah pernah mengenyam pendidikan pada masa-masa kelam kemarin, yang ada saya lihat dendam dibalas dengan dendam lagi, dendam balas dengan dendam lagi, kan begitu. Coba kita lihat nih, kemarin naik SBY jadi presiden. Siapa yang habis-habisan menghantam SBY Pak Heri? Partai Merah yang sekarang berkuasa kan? Iya. Dialah yang betul-betul cungcang kencong, cungcang cengcong, cungcang. Sekarang suara kebenaran yang dulu mereka teriak-teriak kan, kok nggak diteriakkan lagi gitu loh. Sekarang kita tidak tahu nih siapa yang dibalik ini yang akan melakukannya kan gitu. Besok muncul lagi siapa akan begitu terus kalau kita mau memperturutkan dendam ini. Tapi ayo kita perbaiki anak muda kita. Enaknya ngobrol sama Ustadz Salman gini. Optimis banget. Optimis banget. Itu nama Salman Al-Farisi kan. Salman Al-Farisi. Seperti Ustadz Salman tadi katakan bahwa apa yang kita petik hari ini tanaman kemarin. Yang kita petik hari esok merupakan tanaman kita hari ini. Cuma memang kalau kita perhatikan sama-sama yang disampaikan Ustaz Salman tadi, bahwa pemuda-pemuda kita pada saat mereka penuh gairah, penuh semangat dan potensi, mereka merasa Islam itu menjegal mereka di sana maupun di sini. Nggak bisa dan berkembang. Tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi. Akhirnya mereka beranggapan bahwa agama ini khusus untuk orang-orang tua. Orang-orang yang sudah taubat. Orang-orang yang sudah puas, yang ingin kembali ke jalan Allah. Begitu juga pejabat-pejabat. Waktu mereka menjabat, mereka bersenang-senang, bersukaria. Begitu mereka pensiun, baru mereka masuk ke masjid. Mereka mulai banyak berzikir, banyak wirid. Mohon kepada Allah Ta'ala. Betul enggak? Nah, kalau kita pahami secara benar ya, ini kita bicara mengenai musik sebagai contoh. Juga film. Saya ini termasuk jarang menyaksikan film. Tapi yang paling saya gemari, film-film drama-drama pendek motivasi. Saya sering buka Dai TV sekali-sekali. Saya kalau menyaksikan bagaimana kisah-kisah drama-drama pendek tersebut, membuat air mata ini berlinang-linang. Berarti Ustaz Hasan kenal Master Cheng ya? Kenal. Master Cheng. Keren. Saya sering di saat dia menyampaikan pembicaraan, saya merasa tersentuh. Tadi bicara mengenai hal-hal yang amat indah, menjaga kelestarian, lingkungan hidup, saling menghargai, menghormati. Itu sebetulnya merupakan tuntunan Islam, hal-hal yang bersifat universal. Sekali waktu saya menyaksikan sebuah cuplikan film. Seorang anak telah menjadi seorang anak sukses. Menunggu ibunya merapihkan pakaiannya,
Menggunakan sepatu, si anak marah-marah terhadap ibunya. Agar bergegas-gegas. Si ibu tergopoh-gopoh, lari sana lari sini. Kemudian masuk ke dalam mobil anaknya. Ketika si anak bersama ibunya naik kendaraan, di lampu merah berhenti. Menyaksikan bagaimana seorang ibu yang sedang memperbaiki sepatu anaknya. Mengikat Dia tali terbayang sepatunya. mengikat tali sepatunya. Bagaimana dia terbayang? Ibunya. Ibunya dulu pada saat kecil bersabar menghadapi kenakalan dia, menghadapi juga berbagai macam ulah perbuatan dia, sedangkan dia memperlakukan ibunya dengan cara yang tidak baik. Itu betul-betul mengharukan, menyentuh. Dan film ini bukan terdapat dalam media-media Islam kita. Bukan. Justru terdapat di mana? Terdapat dalam media yang disajikan oleh ikhwan yang berasal dari agama yang lain. Sedangkan media kita hanya menyebutkan musik haram. Debat. Betul enggak? Film itu haram dan kelak mereka-mereka yang mengadakan hal ini bakal diperintahkan untuk meniup. Ustadz, itu yang lebih islami, Ustadz. Itu yang lebih islami. Dan anehnya, kalau orang bertanya apa dasar dalil bahwa musik itu haram, apa dalilnya kira-kira yang disebar-sebarkan? Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtarilahul hadis, paling. Kita semua tahu Iya, betul. bahwasannya ya, al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum yang Allah tetapkan itu selalu berkaitan dengan ilatnya. Ayat ini menyebutkan ilatnya. Di antara manusia ada orang-orang yang gemar melakukan, mengerjakan ya, perbuatan yang sia-sia yang membuat orang lupa dari tujuan hidupnya. Liyudilla an sabilillah, dengan tujuan ilatnya ini untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sedangkan kalangan Islami ingin mereka ya, menyajikan musik yang menyentuh, yang mengiringi hal-hal yang indah. Seperti contohnya, kita saksikan bagaimana alam yang begitu indah. Suara-suara pohon bambu bergesekan, gemericik air ketika melintasi batu-batuan yang besar dan kecil. Membuat orang merasakan keindahan. Tapi saksikan coba, kali yang dibuat manusia yang lurus seperti Kali Malang. Kita nggak menjumpai keindahan tersebut. Dia lurus, tapi kali-kali atau sungai yang diciptakan Allah meliuk-liuk. Hingga kecepatan air berkurang ya, pada saat dia meliuk. Dan manfaat yang didapatkan juga oleh apa? Masyarakat dari putaran sungai tersebut membuat mereka dapat mengambil secara maksimal. Kemudian di saat bersentuhan dengan batu, kemudian pohon-pohon pisang, pohon-pohon bambu tertiup oleh angin, kita merasakan suasana yang amat indah. Itu musik. Oleh karena itu musik sebetulnya netral. Apabila musik tersebut menggiring seseorang kepada Allah, memaparkan keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Asmaul Husna, selawat kepada Nabi kita, seperti apa yang disampaikan oleh Mahir Zain Ummati. Ji'tana nuran mubina, kamu datang membawa cahaya yang begitu terang benderang. Taghrisul imana fina, kau tanamkan benih-benih keimanan dalam hati kami. Ahrasun nasi alaina, orang yang paling peduli terhadap kami. Aqrabun nasi ilaina, orang yang paling dekat dengan kami. Kullu nafsin taqulu nafsi, tiap orang mengatakan di hari kemudian nanti, tiap nabi mengatakan nafsi, nafsi, diri aku saja aku tidak tahu kemana. Bagaimana mungkin menyelamatkan orang lain? Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari kemudian nanti ummati yaquluha syafa'atan analaha. Dia ucapkan sebagai syafaat di hari kemudian nanti, saya yang akan tampil ke depan. Masya Allah. Untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Itu merupakan gambaran dari hari kemudian nanti. Coba kalau seandainya ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh Islam menghadapi tantangan yang dihadapi umat, derita mereka, keluh kesah mereka, dia mengatakan analaha. Analaha, bukan dia melarikan diri, hanya sekedar bicara, tapi dia tampil analaha. Oleh karena itu berkaitan dengan musik. Kalau dikaitkan dengan ayat dalam surat Luqman, tidak tepat. Karena ayat ini kalau benar sebab nuzulnya, berkaitan dengan seorang yang berupaya memalingkan orang dari Rasul mendengarkan Quran dengan menyajikan penari-penari dan musik-musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tapi kalau musik-musik yang menyertai Asmaul Husna, selawat, atau orang yang merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah di langit dan di bumi, membuat hati seorang tersentuh. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya merasakan kegelisahan karena melakukan intervensi jantung pertama, ternyata gagal. Karena blok, merasakan sakit yang luar biasa. Pada kali yang kedua, saya bayangkan sakit yang sebelum itu berat luar biasa.
Tahu saya mendengarkan Asmaul Husna yang dibacakan oleh orang yang berasal dari Tunis tuh. Begitu saya dengarkan Asmaul Husna tersebut, langsung hati tenang dan tentram. Sentuhan-sentuhan yang begitu indah. Membuat kita mempunyai apa? Mempunyai rasa yakin dan percaya pada Jadi Allah. ini juga bisa jadi tips untuk dokter-dokter spesialis jantung ketika melakukan tindakan, Ustaz. Jadi bawa sentuhan-sentuhan yang amat indah. Kemudian apa? Dalil yang lain Ustaz Heri, yang dibacakan selalu oleh apa? Oleh para ulama kita, yaitu sebuah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini hadis yang kehilangan beberapa mata rantai sanad. Tidak sampai kepada Rasul, ada beberapa mata rantai sanad yang hilang. Itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Mu'allaq al-Bukhari. Ya. Walaupun sebagian orang berupaya untuk mencari sanad yang menghubungkan satu sama lain, tapi tetap hadis ini kedudukannya sebagai mu'allaq. Yaitu mengatakan apa? Akan datang nanti di tengah-tengah umatku. La yakunnana fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira, ya, wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti kaum-kaum pada generasi umatku, mereka yang menghalalkan apa? Sutra. Yastahilluna al-hira. Hira itu zina. Wal harir, sutra. Kemudian wal khamr, wal ma'azif dan musik. Hadis ini mu'allaq. Kita tahu hadis yang sahih itu persyaratannya harus muttasil. Satu mengantarkan kepada yang lain sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rawi yang meriwayatkan harus seorang yang benar-benar fiqh, dipercaya. Bukan hanya fiqh, dhabit, cermat, teliti. Kemudian ada syarat berikutnya sebanyak 2 syarat berhubungan dengan isi kandungan. Ada musyudud, isi muatan hadis tersebut tidak bersifat ganjil. Jangan Quran berbicara kemana, hadis ini berbicaralah. Menyimpang. Kemudian tidak mengandung makna yang mungkar. Tidak mengandung makna yang Tapi kalau hadis menggambarkan bahwa Nabi Musa sambil telanjang memburu pakaiannya dibawa lari batu, ini menodai kehormatan Nabi. Ini hadis, katakanlah riwayatnya sahih, tapi maknanya mungkar, maka hadis ini hadis yang matruk. Nah, hadis tadi itu merupakan hadis mu'allaq, kehilangan beberapa mata rantai sanadnya, tidak memenuhi syarat. Lalu beberapa tokoh dari kalangan, sehingga termasuk diantaranya Ibnu Hazmin menolak hadis ini. Bahkan Qardawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang tidak dapat diterima. Tapi sebahagian kalangan ahli hadis mencak-mencak mengatakan bahwa hadis ini mu'allaq di Bukhari, tapi pada Abu Daud hadisnya muttasil. Saya bilang baik, silakan kau bacakan hadis di Abu Daud. Hadisnya di Abu Daud ternyata apa? Hanya menyebutkan al-hira, satu, zina, wal harir, sutra, yang ketiga khamar, tanpa menyebutkan ma'azif. Jadi hadis Abu Daud sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari, keterangannya bahwa di Bukhari dalam keadaan mu'allaq ghair muttasil menyebutkan ma'azif, sedangkan di Abu Daud muttasil, ya, tapi tidak menyebutkan ma'azif. Sedangkan mereka berupaya untuk menyatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih dan muttasil. Padahal kita tahu bahwa hadis ini bukan merupakan hadis yang dapat menjadi hujjah dalam hal yang berhubungan dengan musik. Jadi sebetulnya berkaitan dengan musik. Seperti yang diterangkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali sendiri, termasuk Syekh Muhammad Ghazali, pimpinan Ikhwan Muslimin dulu. Musik tergantung apa isinya. Kalau musik mengandung makna-makna yang diharamkan Allah, mengajarkan pada hal yang keji, berbicara mengenai yang kotor, berbicara hal-hal yang tidak baik, itu haram. Bukan karena musiknya, tapi karena apa? Sebagaimana pembicaraan kita. Bisa kemungkinan pembicaraan yang baik mengajak kepada yang ma'ruf, bisa juga mengajak kepada yang mungkar. Saya kalau mendengarkan musik-musik yang tidak sama sekali berhubungan dengan perbaikan rohani, hati gelisah luar biasa. Saya bilang sama istri kalau lagi mau mengaji atau mau apa, coba kau nyalakan tuh Ummati dulu. Atau lagu-lagu yang menyentuh, yang baca Asmaul Husna, hati yang tadi kurang begitu khusyuk, selesai mendengarkan kita mengaji Al-Quran, terasa kekhusyuan yang begitu indah. Kita sedang sumpek, sedang gelisah mendengarkan Asmaul Husna yang dibacakan dengan iringan musik yang lembut, hati kembali menjadi nyaman dan tentram. Atau mendengarkan selawat Nabi. Saya satu kali waktu ceramah di pernikahan di sebuah gedung yang dimiliki oleh kepolisian kalau nggak salah, yang disewakan.
Masuk suasana itu resah, gelisah, kacau balau. Hati tidak nyaman. Sampai saya bingung apa yang bakal saya sampaikan. Semua yang di kepala saya hilang. Tahu-tahu ketika saya duduk, gak lama dengar suara selawat yang begitu indah dari seorang yang membacakannya dengan begitu khusyuk. Langsung hati yang gelap kembali terang, yang tertutup kembali terbuka, dan penuh gairah kelembutan. Oleh karena itu musik tidak berbeda dengan ucapan pembicaraan manusia. Nah, kalau berkaitan dengan Allah akan memerintahkan orang yang membuat gambar, melukis untuk meniupkan ruh ke dalamnya, maka orang yang paling besar tanggung jawabnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di mana dia membuat tamathil, walaupun bukan dia yang mengerjakan, dia perintahkan jin-jin untuk membuat tamathil, patung-patung, bukan hanya lukisan, patung-patung binatangnya dan lain sebagainya untuk menghiasi istana yang begitu megah. Jadi kalau seandainya diperintahkan untuk meniupkan ruh, maka Nabi Allah Sulaiman orang yang paling pertama bertanggung jawab dalam masalah tersebut. Nah, kemudian kita bertanya, bagaimana kira-kira foto-foto dia untuk membuat paspor? Disuruh niup, Ustaz. Disuruh niup. Lalu mereka mengatakan kalau foto setengah badan yang boleh. Tidak semungkinkan manusia hidup, boleh. Dari mana alasannya, kita mau tanya? Alasan kamu dari mana? 4x6. Kemudian mereka mengatakan orang yang katakan di rumahnya terdapat lukisan dan lain sebagainya, malaikat tidak akan masuk. Begitu juga rumah yang ada anjingnya, malaikat tidak akan masuk. Saya bilang kalau gitu, enak, orang bisa panjang umur. Taruh aja foto di kantong dia, kemana dia pergi, malaikat gak bakal nyabut nyawa dia. Atau pelihara anjing di rumah. Atau pelihara anjing di rumahnya kan. Padahal Quran menyebutkan wa ma'allamtu minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ashabul Kahfi malaikat gak bakal masuk ke guanya. Karena di pintu ada apa? Anjing. Bahkan di Mekah tahun 75, 76, 74 anjing penuh di kota Mekah. Gak ada yang mengganggu kecuali kalau anjing gila yang berbahaya. Anjing digunakan untuk menjaga ternak, menjaga pertanian, menjaga rumah, bahkan berburu. Dulu pada masa Nabi kita Muhammad SAW, seorang pemburu menggunakan anjingnya yang dididik, dilatih untuk berburu. Begitu menjumpai objek buruan dengan menyebutkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dilepaskan anjing tersebut, memburu hingga mematikan binatang tersebut. Asal tidak dimakan oleh anjing. Artinya si anjing berburu untuk tuannya, dan yang melepaskan menyebutkan nama Allah, boleh dimakan. Wadhkuru smallahi alaihi. Dan sebutkan nama Allah pada saat melepaskannya. Jadi kita lihat bagaimana anjing dimanfaatkan pada saat itu untuk berbagai macam kebunuhan. Cuma sayangnya dimusuhin sekarang ini. Kalau anjing masuk ke rumah kita, kemudian berangkul-rangkulan, berpeluk-pelukan seperti yang kita jumpai di tengah-tengah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal adat, itu kesalahan bukan pada anjingnya. Ada di Betul? kita. Jadi kesalahan pada kita, tempatkan di tempat yang wajar. Dan anjing itu binatang yang benar-benar setia, yang menurut, asal diberikan pendidikan yang baik, dia apa? Ini Ustadz, pertanyaan ini yang kalau anak saya dengar pengen nanya ke Ustadz karena dia pengen pelihara anjing. Ya terang-terangan, kalau dia taruh di depan rumahnya untuk menjaga, dan yang penting jangan apa. Dan anjing tersebut juga kalau bisa dibersihkan, dimandikan, diberikan makanan yang baik. Dan termasuk dijaga. Binatang yang setia, yang mengharukan. Terkadang banyak anjing lebih baik dari kebanyakan manusia. Anjing setia pada tuannya, manusia ingkar pada Tuhannya. Masya Allah. Betul enggak? Itu merupakan fakta. Berapa banyak anjing yang menyelamatkan Tuhan, termasuk kucing. Binatang pemalas ini masih punya kesetiaan. Tapi manusia ketika diajak kembali kepada Allah, Allah tidak punya hak untuk mengatur kehidupan kita. Indonesia bukan negara Islam. Kok bawa-bawa masalah ini? Kamu kan hamba, Tuhanmu adalah Allah. Pelajari dulu hukum Tuhanmu, kau lihat. Tapi manusia tidak suka hukum Allah karena mereka memang tidak suka kebenaran dan keadilan. Nah, tugas kita memberikan penyuluhan, penerangan, sebagaimana yang tadi Pak Komarudin katakan, merupakan hal yang tepat. Jangan maki-maki kegelapan, bawa penerangan. Baik. Oleh karena itu, orang boleh maki kita, tapi tidak perlu kita memaki orang lain. Nanti akan terlihat siapa yang indah, siapa yang baik, siapa yang mulia. Iya. Ikhwan dan akhwat, ada 4 pilar dalam kehidupan bermasyarakat dan secara sosial. Yang pertama adalah ilmuwan, intelektual, dan ulama yang hanya mengabdi kepada Allah, kebenaran, dan kebaikan. Ini pilar paling kokoh. Yang kedua, umaro, aparatur negara, dan penegak hukum yang juga mengabdi pada keadilan.
berorientasi pada kebenaran dan kebaikan. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah agnia, orang-orang kaya, konglomerat yang adil, dermawan, murah hati, ringan tangan. Yang keempat, pilar sosial yang keempat adalah kaum du'afa yang tidak ada hasad dan dengki di hatinya. Lalu kemudian menjunjung dan menjaga izahnya, serta tidak memiliki dendam pada orang-orang kaya. Nah, peran yang dimainkan Ustadz Kamarudin ini peran yang pertama, Ustadz. Intelektual yang menjaga dan mengabdi pada keadilan, kebenaran, kebaikan. Kemarin namanya sedang viral beliau, Ustadz, di dunia medsos. Karena ada satu statement yang beliau mengatakan bahwa negara kalah mutlak, atau gimana? Negara Iya, kalah dengan sempurna. Kalah dengan sempurna. Itu dalam konteks apa Pak Kamarudin kalimat itu disampaikan? Baik Ustadz Heri. Ini Ustadz Hussein, tanggal 6 April 2017 kami mengeluarkan poster ya di media sosial. Kira-kira begini bunyinya. Jika sang penista agama itu luput dari pedang hukum, maka negara telah kalah secara telak. Sebelumnya negara telah mencicil kekalahannya pada berbagai macam kasus. Nah, kami sebut ada sumber waras rumah sakit, ada reklamasi Teluk Jakarta dan sebagainya begitu. Jika Ahok memenangi pilkada putaran kedua besok, maka sempurnalah kekalahan negara. Wah, itu luar biasa, Ustadz. Langsung diserang? Akun Twitter kemudian Facebook kami itu diserang, walaupun kami juga dapat laporan dari staf AILIT UI bahwa ada akun yang lain juga cukup sangat signifikan yang mendukung statement tersebut. Intinya adalah sebenarnya kami ingin pertama menyuarakan kebenaran, wujud dari kecintaan kami kepada negeri ini. Betul. Lalu yang kedua, kritik kami kepada penguasa, Ustaz. Mengapa demokrasi tidak jalan? Mengapa cita-cita luhur kita mendirikan republik ini tidak begitu berkembang secara baik? Karena antara lain adalah soal penegakan hukum yang lemah di republik ini. Hanya karena seorang individu di republik ini maka gaduh serepublik ini. Dan kami ini di kampus ini Ustadz Edi ya, melihat lembaga kampus itu kurang begitu kuat ya, greget ya. Tidak melaksanakan fungsi pilarnya sebagai menyuarakan bahwa ini tidak benar ini, bahwa ini harus dikritik, bahwa presiden mesti bertanggung jawab karena presiden kan pimpinan Polri, Panglima, menguasai lembaga peradilan dan sebagainya begitu. Tidak bisa presiden itu berdalih bahwa tidak boleh intervensi kepada hukum. Ini nyata-nyata ini Ustaz. Nyata-nyata satu republik gaduh. Oleh karena itulah kemudian kami melawan. Kami menyampaikan ini paling tidak ini paling minimal ini Ustaz ya, bahwa nanti di akhirat kelak ketika diminta pertanggungjawaban sebagai kaum intelektual, kami punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sudah menyampaikan hal tersebut, bahwa kemudian ada serangan dan sebagainya, itu bagi kami dinamika dan ya kami mesti hadapi begitu. Pak, yang disampaikan merupakan apa? Merupakan kebenaran. Kita lihat jangan jauh-jauh lah. Setia Novanto. Bagaimana kasus yang dihadapi. Juga sebetulnya fakta-fakta yang ditutupi dan disembunyikan. Ternyata walaupun sudah jelas-jelas kondisinya seperti itu, dia menduduki kedudukan sebagai apa? Ketua DPR. Ketua DPR. Ini kan betul-betul apa? Betul-betul menggambarkan sempurnanya kekalahan negara. Negara maksudnya umat dan rakyat kan. Yang berkuasa di sini siapa? Yang berkuasa di sini adalah kalangan-kalangan yang memang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari negara, maksudnya dari rakyat. Nah, pada saat semacam ini orang tidak boleh berdiam. Orang harus menyampaikan kebenaran dengan tegas, dengan jelas. Dan kita semua tahu yang tidak menyukai keadilan dan orang yang memperjuangkan keadilan adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jadi sebetulnya mereka-mereka yang menyerang Pak Kamarudin kita nih, yang menyampaikan kebenaran, merupakan orang-orang yang sebenarnya memang
berjuang untuk mengkhianati bangsa, negara, dan lupa kepada nurani mereka. Ustaz, bagaimana mengenai hadis yang bunyinya kita tidak boleh mengkritik, mendemo negara sepanjang pimpinan itu masih sholat? Sebetulnya hadisnya nggak ada yang seperti itu. Tidak ada hadis. Ya. Kita diharuskan mentaati seorang pemimpin selagi dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman ketika mengajukan pertanyaan kepada Sayyidina Umar, dia mengatakan bahwa di hati saya ada sesuatu yang membuat saya ini betul-betul apa? Janggal. Penuh rasa buruk sangka. Begitu Sayyidina Umar menjelaskan alasannya, sekarang hati saya tentram dan wajib atas saya untuk mentaati kamu. Karena ketaatan dalam Islam tidak buta. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak dibenarkan seorang mentaati makhluk pada saat dia ingkar dan bermaksiat kepada Tuhannya. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Kemudian kita lihat kata kerjanya diulang oleh Allah kan, wa ati'ur rasul, dan taati rasul. Karena rasul orang yang langsung ditunjuk, dipilih oleh Allah dan tidak mungkin terjadi kesalahan. Allah lebih tahu siapa yang layak menerima amanat dan risalahnya. Jadi rasul bukan pilihan manusia. Tapi ketika sampai pada ulil amri yang dipilih oleh manusia, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah tidak mengulangi kata kerja di sini. Dan para ulil amri yang memegang urusan kalian. Kenapa tidak diulangi? Karena ketaatan kepada ulil amri tidak mandiri, bersyarat selagi mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian datang kawanan-kawanan yang menjilat pejabat, yang hidup dibiayai oleh para pejabat penguasa. Mereka berkedudukan seperti anjing-anjing yang melayani tuannya, diperintahkan menggigit, menggonggong siapapun akan dilakukan tanpa melihat benar salahnya. Mereka-mereka ini yang mengumandangkan riwayat-riwayat palsu. Kalian wajib taat kepada pemimpin kalian, walaupun dia merampas harta kalian dan memukul punggung kalian. Ini semua hadis-hadis palsu. Kalau Quran dengan tegas memerintahkan kita mentaati Allah, mentaati Rasul, dan para pemimpin yang memegang wewenang urusan kalian, selagi mereka mentaati Allah. Dan sebelum ayat ini Allah ingatkan peran para pemimpin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Allah perintahkan kalian untuk menyerahkan, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Kalau kalian memberikan keputusan sebagai seorang hakim dan pemimpin, kalian wajib memberikan keputusan dengan penuh keadilan. Jadi kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Nabi kita, para sahabat Nabi kita. Bagaimana keterbukaan, kritikan, protes terhadap hal yang tidak benar betul-betul ditegakkan. Baik pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Sayyidina Umar. Kita lihat pada masa Sayyidina Umar ketika Amr bin As putranya mencambuk seorang pemuda Mesir karena di saat berbalap ternyata pemuda Mesir yang orang biasa ini mengalahkan anak Amr bin As yang biasa dimanjakan. Karena anak pemimpin setiap kali berlomba yang lain menjilat dia, berusaha untuk mengalah. Ternyata pemuda Mesir ini pada saat berlomba terbiasa untuk hidup dalam kekerasan, membuat dia berhasil menang. Tahu-tahu putra Amr bin As mengambil cambuk yang memukul atas Ana ibnul Akramin. Akhirnya pemuda Mesir ini mengadukan pada ayah ini anak, si ayah berpura-pura tidak tahu menahu. Akhirnya orang ini berangkat ke Madinah, mengadukan urusannya pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar langsung kirimkan surat pada Amr bin As untuk datang membawa putranya. Datang ke hadapan Sayyidina Umar. Begitu tiba di hadapan Sayyidina Umar, ditanya, apa anak ini yang memukul kamu? Dan mengatakan anak ibnu al-Akramin? Dia bilang betul. Saksi juga menyaksikan hal tersebut. Sayyidina Umar berikan cambuk, sekarang kamu pukul ibnu al-Akramin. Artinya protes disampaikan, mengkritik tindakan kebijakan siapa? Amr bin As, seorang pemimpin. Bukan didiamkan, diadukan urusan tersebut. Oleh karena itu Umar Telmesani, orang yang melanjutkan peran
dari Hasan al-Banna. Sebelumnya Hasan al-Hudaybi digantikan oleh Umar al-Misani. Dia hidup mendekam dalam penjara karena menyuarakan keadilan di hadapan Jamal Abdul Nasir. Hingga usia tua baru keluar dari penjara. Kalau tidak salah usia 80 tahun dia keluar dari penjara. Dia berkata pada Anwar Sadat, rakyat bila mereka teraniaya, mereka mengadukan kepada pemimpinnya. Karena dia bertanggung jawab. Tapi bila kamu, wahai Anwar Sadat, sebagai pemimpin kami, berbuat kezaliman terhadap kami, maka kami akan mengadukan engkau di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Anwar Sadat langsung bergetar. Tarik pengaduan kamu. Saya akan selesaikan urusan kalian semuanya. Jadi Anwar Sadat pada saat itu ketika diingatkan nama Allah langsung bergetar. Semua orang takut pada Allah. Maka kita ingin di hadapan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin wakil rakyat, ulama-ulama jangan hanya mendoakan mereka supaya jabatannya langgeng, supaya semakin maju usahanya, tapi ingatkan mereka pada Allah. Mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua kata-kata, perbuatan dan sikap yang mereka lakukan. Jadi kita lihat bagaimana pada masa Nabi kita, pada masa sahabat kita, tidak ada satupun yang berdiam menghadapi kemungkaran, tapi dengan tegas mereka penuh keberanian. Nah, ini yang kita sayangkan, berupaya untuk dihapuskan, digantikan dengan apa? Dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh para penjilat dan anjing-anjing penguasa yang berjuang hanya untuk kepentingan penguasa diri mereka. Oleh karena itu semenjak masa khulafah atau khilafah berakhir, berganti dengan kerajaan yang digigit, mulai saat ini Islam mengalami kehancuran. Walaupun daerahnya berkembang, tapi nilai Islam runtuh satu persatu. Ya, Masya Allah. Sekarang ini begini Ustaz, kalau kita punya persepsi yang berbeda, atau pandangan yang tidak sama, apalagi berbeda dengan mainstream penguasa. Ini pertanyaan untuk Dr. Kamar dan Ustadz Salman. Kita ini mudah disifati menyimpang, Ustadz. Yang paling sering sekarang kalau menyuarakan yang tidak sama dengan mainstream, Syiah nih, gitu. Kayaknya Ustadz Salman pernah ngalamin itu, Ustadz. Oh iya. Sudah beberapa kali kalau saya Ustaz Heri. Salman Al-Farisi apalagi kan dimasukkan dalam keluarga Rasul. Iya. Jadi mau nggak mau Syiah besar. Saya beberapa kali dianggap inilah Ustadz apalah gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa. Kita hadapi saja selama kan menyuarakan kebenaran yang kita akan lakukan. Dulu kita dianggap padahal itu karena saya menyampaikan ada keteladanan pemuda di masa sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa. Dan bagi saya ini teladan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia mampu menyatukan dua umat yang sedang berseteru. Siapa dia? Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu warḍah. Saya bilang, ketika Hasan harus meninggal dan digantikan khalifah dengan yang quote and quote tidak disukai oleh keluarga Hasan, di situ adiknya Husain menunjukkan apanya sebagai seorang pria yang dididik oleh Rasulullah SAW langsung tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan perbaikan apa macam. Ketika saya mengangkat nama Hasan dan Husain lah pokoknya, saya membanggakan Hasan dan Husain, langsung sesudah itu, wah ini Ustadz Syiah ini ya, gitu. Jadi memang, tapi itu Ustadz Heri, saya melihatnya gini, berarti umat kita, terutama anak muda yang itu juga anak muda, padahal yang nuduh itu Ustadz hafal Quran. Makanya sering saya menyampaikan, hafal Quran ini saya takut jadi konspirasi sebenarnya. Penghafal tanpa ilmu. Yang menuduh saya Syiah itu Ustadz waktu itu gara-gara ceramah Hasan Husain itu, Ustadz yang hafal Quran. Indah bacaannya. Satunya lagi jenggotnya panjang lagi Ustadz. Luar biasa. Saya bilang sama mereka, kalau begitu Al-Quran di kepalamu tidak ada artinya itu. Nah, itu ya. Padahal mereka katanya lulusan terbaik di universitas ini, bisa bahasa Arab. Kurang membaca. Nah, itu. Berarti anak muda kita di Indonesia ini wawasan keilmuannya memang sangat rendah sekali. Nah, itu kesimpulan waktu saya dituduh seperti itu. Maka sejak itu saya berniatlah membuat pengajian. Pengajian yang bukan sifatnya ceramah, tapi kita harapkan kepada anak muda yang datang ini, remaja atau pemuda-pemuda yang datang ini membawa semacam buku referensi supaya tidak mendengarkan saya lagi Ustadz Husain, tapi ini loh berinteraksi langsung dengan sumbernya. Dengan sumbernya itu. Tapi kalau ustadznya sakit, walaupun bacaannya banyak nggak berguna.
Ya, itulah makanya Ustaz. Ini sekarang nih muncul pula ustadz-ustadz yang sakit memang tadi. Ustadz-ustadz yang tidak amanah dalam ilmu. Karena kalau Sayyid Muhammad sering mengatakan atau Sayyid Abbas, al-amanah ilmiyah li talib ilm min lawazim. Maksudnya wajib. Ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan hanya menyampaikan pendapat yang pro dengan kita. Tetapi kita juga menyampaikan pendapat yang kontra dengan kita. Bahwa mereka juga punya alasan, bahwa kita juga punya alasan, silahkan ayo jalan bareng-bareng. Itu yang saya temukan dari Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tapi kalau ternyata bukan hanya sakit, gimana Ustadz? Kita dijauhkan dari keluarga Nabi. Misalnya contohnya kalau kita indikasi orang Syiah itu, kalau menyebut Sayyidina Ali dengan Imam Ali, itu indikasi. Indikasi. Kalau kita menceritakan Sayyidah Fatimah, itu indikasi. Kalau kita menceritakan Sayyidina Hasan dan Husain, itu indikasi. Kalau kita menceritakan Imam Sajjad, itu indikasi. Jadi indikasi kita banyak banget. Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim. Siapa itu kalau disebutkan nama itu langsung ada stempel di kepala kita. Cetet. Jadi sebetulnya memang ini kelihatannya pembangunan opini yang sakit itu berbahaya sekali. Nabi mencintai Al-Hasan wal Husain sampai pada saat sujud pun membiarkan cucunya duduk di atas punggungnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bagaimana memperhatikan Hasan Husain melebihi daripada anak-anaknya. Begitu pula Sayyidina Umar. Mereka semua mencintai keluarga nabinya. Bagaimana mungkin mereka mengaku cinta pada nabinya tapi membenci keluarganya. Nah kita ini sebetulnya orang yang beriman, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi yang setia berjuang di sisi nabinya. Bahkan lebih dari itu, kita mencintai semua orang yang beriman. Tidak ada kebencian di hati kita, tidak ada permusuhan. Seandainya kita mengkonter hanya pendapat, bukan karena kebencian kita pada. Adapun tuduhan, orang mengatakan bahwa kita Syiah, atau orang mengatakan kita ini Wahabi, atau kita dikatakan sebagai orang-orang yang menyebarkan aliran sesat, sebetulnya komentar ini, seperti yang antum katakan tadi, kalau datangnya dari orang-orang yang sakit, yang pola hidup mereka menyimpang, itu sebetulnya merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Seperti pepatah mengatakan, idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat atahalaha lisana hasudin ka'udin zadahul ihraqu tiba. Kalau Allah ingin menyebarkan satu kemuliaan yang ada pada seseorang yang tadi tersembunyi, Allah kirimkan tukang hasud. Seperti gaharu semakin terbakar semakin apa? Harum. Dulu orang nggak kenal Ustaz Salman. Sekarang orang ramai mengidolakan Ustaz Salman Al-Farisi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita perhatikan sahabat-sahabat, kebaikan seseorang semakin diuji akan semakin terlihat. Kalau gitu Ustaz Kamarudin juga gitu Ustaz. Sekarang lagi ramai soal namanya Ustaz. Dan mudah-mudahan sesuai dengan namanya bulan yang menerangi agama. Kalau bulan kan walaupun dia memberikan penerangan tapi sejuk sifatnya, tidak membakar. Artinya nur ini punya kelebihan. Nah kita berharap memang kalau bisa di UI ini insya Allah Ustaz Kamarudin bukan lagi mengadakan ceramah. Karena ceramah biasanya satu arah. Mahasiswa tuh kurang menyukai hal yang seperti ini. Tapi kita bikin dialog. Jadi dari mulai pertama kita berdialog dengan para pemuda-pemudi yang merupakan saudara-saudari kita yang banyak sebetulnya mengalami disinformasi akibat pemelesetan. Demikian pula apa? Berbagai macam kebohongan yang disebarkan melalui media-media sosial kita ini. Jadi kalau kita bisa adakan dialog, pertemuan dialog terbuka. Dan kalau bisa tema dialog tersebut hal-hal yang berhubungan dengan problema umat. Kebutuhan langsung. Ya. Contoh jangan jauh-jauh. Satu lagi mencerdaskan umat juga. Nah, betul. Jangan... Jadi sekarang kita Islam, Quran kan mengatakan kawinkan orang-orang yang belum berumah tangga. Godaan sekarang lebih berat dibandingkan masa lampau. Masa lampau kita kalau orang ingin melakukan maksiat, dia harus melangkah jauh dari rumahnya. Kemudian juga harus menggunakan biaya yang cukup besar. Sekarang ini seseorang tanpa harus mengeluarkan biaya, cukup dia duduk di balik tembok rumah temannya dan tahu PIN dia punya wifi, dia bisa buka wifi. Tanpa harus mengeluarkan biaya. Dia akan menyaksikan berbagai macam sarana hiburan yang kebanyakan bisa merusak moralnya, merusak juga hari depannya. Tanpa ada sama sekali apa? Tanpa ada sama sekali pencerahan dari para ulama, bahkan orang tua tidak menyadari ancaman ini. Nah kita ingin mengingatkan peran orang tua, tanggung jawab mereka, mempersiapkan anak dari mulia usia dini untuk menjadi pria yang bertanggung jawab dan wanita ibu yang bertanggung jawab. Di saat mereka tiba pada usia dewasa, katakan masuk perguruan tinggi, bisa saja diperkenalkan pada teman di kampus yang dia sukai, kemudian dinikahkan di bawah tangan. Kemudian kita beramai-ramai umat Islam yang kaya ini kalau disatukan, memberikan bantuan dukungan bagi orang tersebut. Jadi bukan hanya
mengingatkan mereka jangan berzina, bukan hanya menganjurkan orang kawin, tapi memberikan solusi bagi mereka. Saya ingat seorang alim, seorang yang soleh, datang satu orang membawa hadiah buat orang ini, amplop yang cukup tebal dalam jumlah yang cukup besar, dan saya ingat ini kejadian kurang lebih pada tahun 70-an lah, 74, 75. Orang ini hidup dengan hasil menjual apa namanya ya, seperti gaharu tapi yang buatan Kemanggi apa? Stanggi. Stanggi. Dia makan dari sana. Dia menerima tamu, dia menghidangkan juga jamuan untuk tamu, kumpul bersama mereka, memberikan nasihat, mengingatkan mereka untuk selalu ingat Allah. Sekali waktu dan tamunya terbuka sepanjang saat. Bahkan non-muslim pun datang ke tempat dia minta nasihat. Datang anak muda ke tempat dia. Usianya mungkin sudah 20 sekian tahun. Ditanya, kamu sudah menikah belum? Belum, ya Habib. Kenapa kamu nggak menikah? Kamu nggak takut sama Allah Ta'ala? Dia bilang nggak punya biaya. Baik. Sudah ada pilihan kamu? Belum ada. Bagaimana kalau saya pilihkan? Mau. Dipanggil satu orang. Anak kamu belum menikah kan? Belum. Nikahkan sama dia. Ini uang diberikan. Ini buat bekal kamu pernikahan. Yang memberikan masih ada. Dia bilang, ya Habib, kamu hitung dulu itu uang. Dia bilang, hadiah kamu sudah sampai ke tangan saya. Saya berikan untuk dia, kamu dapat 2 pahala. Jadi bukan hanya mengingatkan jangan berzina, jangan hanya mengharuskan menikah, tapi langsung diberikan solusi, ditunjuk siapa yang mau menikah. Dan ini betul-betul peran yang positif. Saya ingat satu orang berumah tangga kemudian gagal. Kebetulan datang seorang wanita, saya tanya, kamu belum menikah lagi? Belum. Saya bilang, sayang betul. Belum ada yang cocok, Ustaz. Subhanallah, pagi-pagi satu orang ke rumah di pengajian, Ustaz, carikan dong suami yang baik, yang soleh buat saya. Saya nggak berani memilih sendiri. Saya bilang, mau pilihan saya? Mau. Saya panggil itu orang, kamu lihat dia kan? Dia ketemu, ternyata cocok, alhamdulillah. Langsung menikah. Sekarang sudah memiliki anak yang banyak, bahkan mereka masuk dalam pendidikan Al-Quran, pendidikan umum yang cukup maju. Dan itu efektif sekali. Termasuk diantaranya Ustaz Ali Al-Haddad nih kita. Satu orang mengeluhkan lagi bingung, anak perempuannya, Ustaz, anak perempuan saya belum kawin sampai sekarang. Saya bilang, mau saya carikan? Nggak mau. Bilang, Li, kamu lihat anak perempuan dia. Langsung dilihat. Saya itu juga, bulan puasa saya ingat tuh. Kelar pulang ke rumah, gimana Li? Biar nggak lihat cocok Ustaz. Saya bilang sama yang banyak, bagaimana cocok nggak sama Ali? Cocok Ustaz. Al-Fatihah. Nanti pas kita akhir Ramadan, kita bikin pernikahan bersama, tarawih bersama. Dinikahkan dalam suasana yang ramai pada saat orang berkumpul salat tarawih, selesai mereka menikah, alhamdulillah. Saya ingat satu orang lagi datang, mau menikah dihalang-halangi oleh pamannya, oleh keluarganya, jangan dulu, jangan ini. Saya kasihan, umur sudah tua, tapi belum menikah karena tidak diizinkan. Kebetulan pamannya mungkin melihat ini orang cukup potensial. Saya bilang, kamu mau nggak menikah? Mau Ustaz, ikut saya. Saya bawa ke rumah satu orang. Saya bilang sama ibunya, coba anak kamu sudah keluar tuh yang besar perempuan. Dilihat sama dia, cocok nggak? Cocok. Al-Fatihah. Tinggal kamu bikin acara sebentar lagi. Ini wallahualim terjadi dengan simple. Sekarang anak-anaknya besar, sudah punya usaha masing-masing. Termasuk adik perempuan saya. Pada saat itu dia di kedokteran. Lalu calonnya sekarang menjadi suaminya, lihat dia sudah cocok. Mau ngajak jalan dia, saya bilang enggak, nikah dulu. Kita belum siap. Taib, kita nikah seadanya. Saya ke rumah orang tuanya, kebetulan orang tuanya masih keluarga saya juga. Saya tanya, anak kamu ini saya dengar sudah suka sama saya punya adik perempuan. Kamu bagaimana? Karena saya nggak mau sampai anak suka sama apa? Adik kita, orang tuanya nggak setuju kan? Kan timbul konflik di belakang hari. Allah kasih ibunya mata, setuju Ustaz. Nah kalau begitu, kita nikah cepat-cepat. Kita belum siap. Kamu bawa uang 50.000. Datang ke rumah saya hari Minggu besok. Saya telepon, saya punya abah, kita mau nikah cepat. Setuju. Akhirnya langsung 2 hari kemudian kita bikin acara di rumah. Ala kadarnya saya panggil keluarga-keluarga dekat, tetangga, ala kadar kita nikahkan. Setelah nikah, sekarang kamu pergi sebulan nggak pulang nggak jadi soal. Sebulan pergi nggak jadi soal. Akhirnya orang kamu bilang, kenapa buru-buru kecelakaan Ustaz? Kalau kecelakaan saya nggak nikahin. Sebelum terjadi yang enggak, jangan sampai kita biarkan syaitan masuk ke dalam hati mereka. Mungkin saya punya adik perempuan beranggapan kita ingin lepas buru-buru, kan tinggal sama-sama. Saya bilang, kamu hamil lahir di sini. Kalau perlu apa? Tinggal bareng-bareng, nggak jadi soal. Allah kasih alhamdulillah, bahkan dia masih pada saat itu masih praktek di luar.
masih koas kalau nggak salah. Dia menyusui anaknya kan. Saya punya istri yang menyusui dia punya anak, dia pergi bekerja. Artinya kita kalau kebersamaan kita bangun, semua mudah diselesaikan. Betul enggak? Asal jangan yang datang sama yang sudah punya istri. Akhirnya bisa-bisa urusannya apa? Bahaya. Bisa-bisa akhirnya orang, oh ternyata betul Ustaz Husain ini sesat dari Syiah. Karena ibu-ibu di opini kalau dibangun luar biasa. Menteri Dalam Negeri hanya boleh satu, Ustaz. Iya. Saya bilang sudah dah, sama istri saya cukup satu di dunia, di akhirat kalau mau nambah, di akhirat pun masih nggak boleh. Jadi kesimpulannya, kita harus memberikan solusi. Betul nggak? Iya, iya. Pertanyaan terakhir untuk Pak Kamarudin. Kemarin itu setelah heboh di sosmed, ada gejolak nggak? Kayak seperti tadi, diadili, disudutkan, Tentu ya pro kontra ya. Kontra kalau kita bicara soal kontra ada, dan memang cukup sengit kami hadapi. Tapi ini kan sudah risiko ya Ustadz Heri ya. Mau kalah, tiarap, atau terus sampai ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lepas itu kejadian itu poster dengan apa namanya, dengan semangat dalam tanda petik perlawanan dalam pengertian yang positif tentunya tetap kami lontarkan. Misalkan pada tanggal 13 April 2017 kami merilis poster baru dengan kalimat, mohon izin dibacakan. 15 April 1912, Titanic, kapal besar super mewah di zaman itu, tenggelam di dasar Samudra Atlantik. Sebelumnya, rentetan radiogram dari kapal lain telah memperingatkan bahwa jalur Atlantik bagian utara malam itu dipenuhi bongkahan es. Peringatan diabaikan, tragedi pun tak terelakkan terjadi pada kapal yang oleh Thomas Andrews, sang perancangnya, disebut dengan jumawa, Tuhan pun tak akan bisa menenggelamkan. 1.514 penumpang dan awak kapal tewas. Wahai penguasa, radiogram telah bertubi-tubi dipancarkan kepada kalian. Betul. Ini semangat kami dalam rangka tadi disampaikan oleh Ustadz, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kita ingin dimasukkan di Facebook Rasil, Man, yang sebelumnya sama yang ini sekalian nih, biar masuk ke Facebook Rasil. Bisa nggak, Man? Bisa kan? Biar orang juga yang di luar ini tahu ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kamarudin sekarang. Ustadz Kamarudin. Ustadz Kamarudin. Baik. Insya Allah paling tidak sebulan sekali dialog sama-sama beliau. Amin. Oke. Baik, Masya Allah. Dialog pagi ini di SMS banyak yang ini nih, banyak yang tertarik, banyak yang suka. Tapi sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu. Terima kasih Ustadz Husain Atas, Ustadz Salman, Ustadz Heri Nurdi, dan juga Ustadz Dr. Kamarudin, dan juga produser kita, Angkal Firman. Terima kasih. Mudah-mudahan siaran tadi bermanfaat. Silakan yang mau minta rekamannya hubungin Andri Seruput. Biasanya kalau gini terus banyak minta rekamannya ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan berjumpa lagi pada dialog pagi selanjutnya. Saya Muhammad Krisna, Haidar, Andri Seruput, dan di atas siapa ya? Fajar, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.